Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Erika. Di sini seperti yang kalian lihat, saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh dua orang teman saya. Hai. Teman saya ini namanya, Nama saya Naira Abdullah, biasa disapa dengan Ira. dan teman saya ini namanya. Dan saya Mahlianti Sinondeng, biasa disapa dengan Nadia. Jadi hari ini saya sudah ditemani Nadia sama Naira. Jadi pada podcast kita bertiga kali ini kita akan bahas tentang penting atau tidaknya bahasa Indonesia untuk dipelajari. Baik, pertama saya mau minta pendapat dari teman saya, Nadia. Ya, jadi menurut saya bahasa Indonesia itu sangat penting untuk dipelajari karena bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan sebagai rakyat Indonesia, kita tidak hanya merasa bahwa bahasa Indonesia itu sebagai alat komunikasi semata, namun sebagai identitas negara kita yang diakui oleh undang-undang. Jadi tadi pendapat Nadia mengenai penting atau tidaknya bahasa Indonesia untuk dipelajari. Sekarang saya mau minta pendapat dari teman saya, Naira. Ya, jadi menurut saya bahasa Indonesia itu sangatlah penting untuk dipelajari karena bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, yang dimana bahasa Indonesia telah berhasil menyatukan para pemuda, telah berhasil menyatukan semangat para pemuda untuk bersatu pada saat Sumpah Pemuda, yaitu pada tahun 1982. Karena itulah bahasa Indonesia itu sangat penting untuk dipelajari. Nah, jadi itulah pendapat dari teman-teman saya mengenai penting atau tidaknya mempelajari bahasa Indonesia. Karena yang pertama tadi Nadia bilang bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang Ira bilang bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan. Dan bahasa Indonesia juga dengan kita mempelajarinya secara baik dan benar, kita juga bisa menilai dan mengembangkan kebudayaan serta hasil karya bangsa kita sendiri. Ya, jadi bahasa Indonesia sangatlah penting untuk kita pelajari dengan baik dan benar. Tetapi kita tidak hanya menggunakan bahasa Indonesia hanya semata, tetapi kita harus menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatuan. Iya, dan anggaplah bahasa Indonesia sebagai kebanggaan diri kita karena bahasa Indonesia merupakan identitas negara kita dan juga menjadi identitas bagi kita untuk bagaimana bahasa Indonesia itu kita gunakan dengan rasa bangga. Ya. Nah, jadi walaupun kita orang Indonesia yang dimana dari lahir sudah tinggal di Indonesia, tapi banyak juga dari kita yang kadang-kala menggunakan bahasa Indonesia itu belum tepat atau belum benar. Jadi kita harus lebih mempelajari bahasa Indonesia. Karena dengan mempelajari bahasa Indonesia dengan baik, kita dapat menggunakan bahasa secara baik dan benar. Jadi itulah pendapat kami bertiga mengenai penting atau tidaknya mempelajari bahasa Indonesia. Namun hari ini kita bukan hanya membahas tentang penting atau tidaknya mempelajari bahasa Indonesia, kita juga akan membahas mengenai ragam bahasa Indonesia. Menyampaikan informasi ke orang yang dituju. Jadi bahasa kita atau bahasa Indonesia itu memiliki beberapa ragam. Ada 4 ragam dalam bahasa Indonesia, yaitu yang pertama ada ragam bahasa berdasarkan standar, yang kedua ada ragam bahasa berdasarkan media, dan yang ketiga ada ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan, dan yang keempat ada ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur. Nah, yang pertama ada ragam bahasa berdasarkan standar. Menurut Nadia, apa sih ragam bahasa berdasarkan standar? Iya, jadi menurut saya ragam bahasa standar itu dibagi menjadi 3, yaitu ragam standar, semi standar, dan non standar. Jadi perbedaan dari 3 ragam standar tadi yaitu penggunaan kata ganti dan kata sapaan. Penggunaan kata ganti seperti
kita bertiga nih, seperti saya, Erika dan Naira itu diganti menjadi kami bertiga. Dan kata sapaan seperti saya menyapa teman saya yang kata halo, ya itu. Jadi itu tadi penjelasan mengenai ragam bahasa berdasarkan standar. Kemudian yang kedua tadi ragam bahasa berdasarkan media. Jadi menurut Naira, apa itu ragam bahasa berdasarkan media? Ya, menurut saya ragam bahasa media itu dibagi menjadi dua, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. Ya, ragam bahasa lisan itu seperti kita bertiga sedang berkomunikasi secara langsung, seperti kita berbincang seperti biasa ini. Ya, jadi ragam tulisan itu seperti kita mengirim surat, seperti kita mengirim pesan, atau seperti kita mengirim pesan WhatsApp, ya seperti itu menurut saya. Jadi itu tadi pendapat Naira mengenai ragam bahasa berdasarkan media. Kemudian ada yang ketiga, yaitu ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan. Seperti namanya, ragam bahasa ini ditinjau dari topik pembicaraannya. Topik pembicaraannya bisa banyak, ya bisa saja kesehatan, mengenai sosial, mengenai olahraga, agama, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan ada karakteristik dalam ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan ini. Yang pertama itu dia menggunakan bahasa Indonesia yang baku, kemudian menghindari makna ganda. Kemudian yang ketiga itu penggunaan katanya efektif dan efisien. Dan yang keempat itu keselarasan antara proposisi dan antar alinea. Dan yang kelima itu kata dan istilah yang digunakan bermakna lugas serta tidak menggunakan kata dan istilah kiasan. Nah, dan yang keempat ada yang namanya ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur. Jadi ada 4 ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur, yaitu pertama ragam terpelajar, ragam resmi, ragam tak resmi, dan ragam dialek. Mungkin Nadia bisa contohkan kalimat ragam terpelajar. Ya, contoh ragam terpelajar itu seperti kalimat saya sudah membeli buku itu. Jadi yang digunakan di ragam terpelajar itu yang digunakan itu bahasa baku, ya, bahasa formal baku. Ya. Kemudian ragam resmi, resmi saya minta Naira untuk mencontohkan ragam resmi. Ya, contoh ragam resmi itu contoh kalimatnya seperti saya sudah membeli kamus bahasa Indonesia itu. Jadi seperti itu. Berarti ragam terpelajar sama ragam resmi hampir sama ya? Sama, iya. Tidak beda-beda jauh dong. Iya. Terus ada yang keempat, ragam dialek. Ragam dialek itu ragam yang seperti kita orang Maluku Utara, ya, kita kan orang Maluku Utara, berbicara menggunakan dialek kita gitu. Contohnya saya menggunakan kalimat yang Nadia bilang tadi, saya sudah membeli buku itu dalam ragam terpelajar. Namun dalam ragam dialek kalimatnya berubah menjadi, misalnya di Maluku Utara berubah menjadi kita sobali buku itu, gitu. Jadi seperti itu teman-teman mengenai ragam bahasa. Baik, itu saja penjelasan dari kami bertiga mengenai penting atau tidaknya bahasa Indonesia dipelajari dan juga ragam bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.